Saya ucapkan selamat malam. Teman-teman, selamat datang di sesi kedua English for Business Bootcamp Perempat batch 16. Nah, mungkin teman-teman di sini sebelumnya sudah mengikuti sesi yang pertama. Sesi yang kedua ini akan dibawakan oleh Miss Ella. Kemudian materinya adalah materi lanjutan dan juga beberapa tambahan yang bisa teman-teman pelajari di luar dari materi yang ada di slide dan juga yang sudah dijelaskan di sesi pertama. Kemudian, seperti di sesi sebelumnya, saya, Avi, akan menemani teman-teman untuk menyimak materi di malam ini. Dan kalau ada yang ingin ditanyakan, nanti silahkan langsung mengetikkan pertanyaannya di kolom chat. Nanti akan saya bantu untuk bacakan saat sesi tanya jawab. Kemudian untuk absensi akan dibagikan di akhir sesi ya teman-teman. Jadi jangan lupa untuk joinnya sampai akhir acara supaya bisa mengisi absensi. Oke, kalau begitu kita langsung saja masuk ke materi yang akan dibawakan oleh Miss Ella. Halo, selamat malam Miss Ella. Sorry Miss Ella kayaknya masih mute ya. Oke, sorry. Oke, halo Mbak Afi, apa kabar? Baik Miss Ella. Oke, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga sehat, semangat, berkah, pokoknya doa terbaik ya malam hari ini. Ya, bisa dimulai Mbak Afi? Kita mulai sekarang? Ya, silakan Miss Ella, pasti yang lain udah pada nunggu nih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Semoga teman-teman sehat ya dan masih bersemangat untuk mengikuti materi yang kedua. Oke, yang baru ikut untuk sesi yang kedua ini, perkenalkan nama saya adalah Miss Lailatul Maroh, SPG, dan I'm the owner of Liter Academy Kampung Inggris. Oke, jadi Liter adalah salah satu lembaga yang ada di Kampung Inggris Pare Kediri. Mungkin ada teman-teman yang pernah ke sana, dan kita konsen dengan edukasi ya, program edukasi. Salah satunya adalah kita kerjasama dengan K404 untuk kelas English for Business. Nah teman-teman semuanya, sekarang Miss mau nanya nih, di antara sekian banyak teman-teman yang ikut pada malam hari ini, ada nggak yang kemarin tidak mengikuti terus kemudian hari ini mengikuti? Silakan. Ada? Apakah ada teman-teman? Boleh ditulis di kolom komentar. Ya ikut malam ini, maksudnya yang baru ikut malam ini. Oke, tidak ada yang jawab, berarti ini rata-rata dari 8 orang ini adalah peserta yang juga mengikuti. Oke, yang mengikuti sesi pertama ya teman-teman. Baik, nah teman-teman semuanya, sekarang Miss mau nanya nih. Tapi sebelum itu Miss pengen nanya kabar kalian, sampai lupa kan. Oke, so how are you today guys? Okay, please write on the on the chat. Okay, how are you today? Silakan jawab. I'm great, Miss. Wonderful, amazing, fantastic. Okay, nice, Ade. I'm good, thanks. Ada lagi? Ada 8 nih. I'm good, thanks. I'm fine, Miss. I'm doing well, Miss. Nice. Rizal, Rahmat, Ade, any else? Ada 8 orang. How about you, Miss? Oh, I'm great. I'm wonderful. Okay. So I'm so happy can meet with you all in Camp 404. Okay, so I can share my knowledge, right? And then I can learn more with all of you, of course. Not only you learn with me, but I learn with you also. Oke, sudah ya? Nah, teman-teman semuanya, sebagai review dari materi yang sebelumnya,
Nah, yang jelas kemarin kita sudah belajar tentang apa saja. Coba masih ingat? Ya, kita review dulu ya materi yang kemarin biar teman-teman ingat. Okay. I will share about the material yesterday. Okay. I would like to share it before we go into the next material, right? So I just want to make sure that you still remember it for the second. Okay. Jadi masih ingat ya bahwa ketika kalian belajar bahasa Inggris, especially English for Business, it means that you should have goal. Jadi kalian harus punya goal. Apa goalnya? Miss, aku pengen dapat pekerjaan yang layak. Okay, I want to get the better job. Miss, I really want to learn how to get the new friends, and I can practice my English. Miss, I really want to learn how to introduce myself to the other people in the office, for example, dan lain sebagainya. Oke, itu adalah goal. Terus kemudian berikutnya adalah teman-teman juga belajar kemarin tentang the big problem in learning English. Di antaranya kurang vocab, cara bacanya nggak bisa, terus masih kesulitan di gramatikal, tidak paham idiom, slang, ataupun partial verb, ya kan, variation in English, masih nggak ngerti bagaimana cara membuat kalimat. Nah, ini jadi masalah besar. Terus kemudian juga berdampak pada teman-teman yang nggak pede, kehilangan tujuan, dan tidak bisa membuild up hubungan dengan teman-teman di kantor karena miskomunikasi gitu ya. Terus ini juga sudah. Nah, kemudian kemarin saya sudah bilang bahwa semuanya butuh proses dan butuh motivasi yang sangat tinggi ya dari teman-teman. Tidak cuma sekedar afirmasi, tapi harus ada realisasinya ya. Dengan cara apa? Dengan cara nonton film, musik, baca buku cerita, terus kemudian mengambil materi mencoba mencari tahu vocab yang teman-teman nggak paham gitu ya, dan teman-teman coba mengaplikasikannya dalam bentuk speaking. Miss, tapi aku nggak punya teman untuk partner speakingnya. Nah, teman-teman, kemarin saya sudah bicara, that you have to look for the new friends, right? Even in Ome TV or maybe in another social media platform, but you can learn a lot with that media, and then you will get the new friends also. Terus kemudian juga teman-teman bisa mulai menjadi orang yang terbuka ketika teman-teman termasuk orang yang tertutup, Dan bagi teman-teman yang terbuka, maka teman-teman harus menggunakan skill yang teman-teman punya untuk bisa ngebantuin teman-teman atau teman-teman di sekitar kalian yang mereka itu butuh bantuan untuk practice their English. Honestly, saya itu orang Jawa dan saya tidak terbiasa dengan bahasa Inggris. But when I went to Bahrain, and then I became the student there, and I learned more about English, and then I got a lot of knowledge there. Then inside my heart said that I have to share my knowledge to a lot of people around me, so they can learn how to be a good listener, how to be a good speaker, and they can improve their skill. Gitu ya. Terus kemudian ini yang harus teman-teman tonton, melalui video, dan ini juga yang nanti akan teman-teman kerjakan untuk yang tesnya gitu ya. Setelah kelas ini selesai, selain selain pembuatan video kurikulum vitae sama nanti teman-teman juga harus mengirimkan video berupa describing about the product. Nanti kita misalnya akan contohkan.
Itu terus kemudian kita juga belajar, kita review dulu ya biar enak. Terus kemudian kita juga belajar kemarin tentang ini, business English tips. Terus kemudian Kayla mengajarkan tentang bagaimana membuat subjek line yang menarik. Terus kemudian apalagi bagaimana menerima telepon. Terus kemudian membuat kurikulum vitae menggunakan video, dan masih banyak lagi. Nah, yang Miss Ella belum kasih kalian ilmu adalah tentang idiom. Jadi teman-teman kemarin misalnya sudah sempat sampaikan ya bahwa variant in English, variasi bahasa Inggris itu ada banyak. Salah satunya adalah idiom. Idiom yang digunakan untuk menyampaikan pesan. For example, like ketika teman-teman mendapati ada sebuah idiom menggunakan don't do anything naughty when the new manager is here. He does everything by the book. Dia melakukan semuanya by the book. Dengan buku. Nah, by the book ini bukan berarti tersembunyian dengan buku, tapi artinya adalah he does everything by the rule, by the rule, based on the company. Jadi tiap perusahaan kan punya aturan ya, punya SOP. Nah, maksudnya itu adalah dia melakukan pekerjaannya itu dengan dengan sesuai dengan SOP yang ada di perusahaan. He never breaks the rules, maksudnya begitu. Terus ada lagi, let's get down to business. Let's get down to business. Artinya adalah let's begin to work right now. Ayo kita mulai kerja sekarang. Terus ada lagi, my hands are tied today. Nah, ini kalau misalkan diartikan kan tangan saya terikat hari ini. Tapi sebenarnya maksudnya adalah I have other things I need to do today. Artinya saya harus ada sesuatu yang harus saya kerjakan, ya, yang harus saya kerjakan hari ini. Dan masih banyak lagi. Ada it's a long shot. Itu artinya bukan tembakan yang sangat yang sangat jauh, tapi maksudnya adalah it's not probable atau likely. Jadi ini tidak menyenangkan begitu. Dan masih banyak lagi ya teman-teman, tadi saya sudah sebutkan. Saya tidak akan membahas jauh tentang ini, nanti teman-teman bisa baca. Terus kemudian sudah. Terus sebentar. Kita masuk ke grammar ya teman-teman. Nah, ini saya melihat di tiap angkatan tuh beda-beda ya kebutuhannya. Ada yang pas awal-awal tuh kebanyakan sepertinya profesinya banyak yang pekerja profesional, ya kan. Ada yang banyak menguasai bahasa Inggris, sehingga ketika materi saya sampaikan, kita harus banyak improvisasi untuk menyesuaikan kebutuhan peserta yang ada. Nah, kalau saya melihat di angkatan sekarang, saya melihat kemarin dari bahasa yang disampaikan itu rata-rata masih bingung untuk membuat sentence atau kalimat. Kayak misalkan mau ngomong apa takut salah, ya kan, gramaticalnya nanti salah-salah, mau nulis email juga salah-salah, ya kan. Benar nggak teman-teman? Kalau iya, coba tulis di kolom komentar. Silahkan. Apakah iya yang saya sampaikan tadi, teman-teman merasa bingung untuk bikin kalimat,
dan teman-teman merasa bingung untuk membuat kalimat yang bisa disampaikan untuk memberikan pesan kepada rekan yang lain misalkan atau untuk berkomunikasi, benar nggak? Oke, dari sekian banyak, baru satu yes I am. Ada yang lain? Any else? Please give me the answer so I can understand about your need assessment. Jadi tolong kasih kolom komentar biar saya tuh tahu kebutuhan kalian tuh sebelumnya apa. Oke, dari sekian yang jawab cuma satu. Oke, nggak apa-apa. Nah teman-teman semuanya, kenapa Miss Ella harus sampaikan ini? Oke, karena apa? Karena ketika misalkan kalian mau belajar atau mau mengambil jurusan apapun itu, mau TOEFL, mau speaking, mau English for business, English for special purpose, terus English for train attendant. Nah, itu tuh kalian harus paham tanda dasarnya ini gitu loh. Kalau kalian nggak paham dasarnya ini, yang ada kalian tahu ngomongnya, tapi kalian nggak tahu itu berapa. Bahkan yang lagi ada yang tahu kalau misalkan itu tuh yang benar adalah seperti ini, tapi karena dia nggak pede, akhirnya terus kemudian dia memilih untuk diam. Nah makanya ini perlu misalnya sampaikan di awal. Nah nanti akan ada kelas yang lebih advance ya. Ini tuh memang ditujukan untuk yang beginnernya. Kalau yang di YouTube itu adalah versi speaking, kalau yang di sini adalah versi English for Business Basic, oke, sama gramatikalnya, oke, langsung aja deh. Dan kita akan masuk dari mulai awal, oke, tentang bahasa. Kenapa sih kita harus belajar bahasa Inggris, terus kemudian kita juga harus belajar dengan bahasa yang lain? Karena bahasa itu adalah sebuah sistem gitu atau cara gitu kan yang digunakan untuk menyampaikan informasi, ide dan gagasan baik secara lisan, tulisan atau isyarat gitu ya. Sehingga ini sangat membantu teman-teman bisa mengutarakan apa yang teman-teman sampaikan berkaitan dengan informasi, ide dan gagasan. Nah, terus kemudian fungsi bahasa sendiri adalah sebagai alat untuk menyampaikan pesan, alat untuk aktivitas sosial dan alat untuk media pembelajaran. Ya sekarang misalnya ngajar sama kalian itu berarti kan otomatis misalnya menggunakan bahasa Indonesia. Kalau misalkan pakai 100% bahasa Inggris, ayo pasti nggak ada yang paham kan. Nah, makanya misalnya masih pakai menggunakan bahasa campuran Indonesia sama English gitu kan. Untuk apa? Untuk biar kalian bisa memahami apa yang misalnya sampaikan gitu ya. Jadi komunikasinya efektif. Terus kemudian macamnya ada berapa? Ada 3, yaitu ada bahasa lisan, ada bahasa tulisan sama isyarat. Oke. Terus kemudian kita bicara tentang komponen bahasa sekarang. Nah, komponen bahasa itu ada 6 ya. Ada huruf, kata dasar imbuhan, kata, frase, klausa, sama kalimat. Maksudnya gimana sih, Miss? Nah, huruf. Oke, kita akan bahas satu persatu. Teman-teman pas waktu SD, oke? Teman-teman ketika belajar bahasa Indonesia dimulai dengan apa? Dengan ABCD ya. Nah, kalau bahasa Inggris juga sama, gitu kan, di kindergarten mereka di International School belajarnya dari ABCD. Bahasa Arab juga sama kan, kalian juga belajar menggunakan huruf hijaiyah yaitu alif batasa gitu ya. Terus kemudian ini nanti yang akan membentuk kata, oke. Terus kemudian bicara tentang kata, maka akan ada kata dasar dan imbuhan. Ini sama dengan bahasa Indonesia, teman-teman, jadi nggak usah pusing. Cuman perbedaannya adalah lebih pada konteksnya. Misalkan begini, di bahasa Indonesia, misalkan teman-teman mau kata dasarnya adalah didik, mau bilang didik gitu ya. Terus kalau misalkan nanti ada penambahan pensamaan, maka akan menjadi pendidikan. Nah, terus kemudian didik itu kan bahasa Inggrisnya educate. Nah, kalau misalkan mau dijadikan pendidikan, harus ada penambahan ion di belakang. Nah, itu namanya akhiran, subjek itu akhiran, verb itu awalan. Maka akan menjadi education. Nah, kesimpulannya, kalau teman-teman
mau menggunakan educate itu sebagai kalimat, berarti educate itu posisinya sebagai verb atau kata kerja. Misalkan contohnya I educate you, saya didik kamu. Nah, berbeda lagi dengan ketika educate tambah ion atau education itu berkelas kata noun, sehingga itu bisa dijadikan hanya sebagai subjek objek. Contohnya the education is good, artinya pendidikannya sangat bagus, gitu ya. Dan ini sering muncul di TOEFL, dan untuk daftar subjek prefix itu ada banyak, bisa searching by Google. Kalau misalkan terangkan nanti tidak cukup. Intinya kalau misalkan nanti ada ion berarti dia noun, dan diletakkan di subjek maupun objek. Berikutnya, kata itu ada 8. Yang pertama adalah pronoun, itu kata ganti, adjektif itu kata sifat, noun itu kata benda, conjunction itu kata sambung, adverb itu kata keterangan, verb itu kata kerja, interjection itu kata tubuh, preposition itu kata tekan. Contohnya adalah kalau pronoun, ya I, saya, you, kamu, kita, mereka. Adjektif contohnya adalah handsome, pretty, ya kan. Terus noun contohnya adalah table, chair. Conjunction itu berarti contohnya but, because. Ini teman-teman sering dengar itu tapi nggak tahu kalau itu tuh namanya kata kata sambung dalam bahasa Indonesia conjunction. Sekarang udah tahu, jadi teman-teman sudah tidak usah bingung lagi, gitu ya. Berikutnya adalah adverb, yaitu kata keterangan. Contohnya at home, at school. Miss berarti tempat, terus kemudian waktu itu juga adverb ya? Ya dong. Nggak cuma sekedar tempat, waktu. Nanti teman-teman akan ketemu dengan adverb of frequency, ya kan? Ada adverb of manner. Nah, tapi nanti Miss akan berikan itu secara singkat, gitu ya. Dan tidak membutuhkan waktu lama. Kalau di PARE, part of speech ini bisa selesai 1 bulan, lebih lah. Berarti 3 bulan, 6 mungkin, atau mungkin 3 bulan, ya kan? Kalau misalnya sekarang rekor muri, ya kan, ngejelasin kalian part of speech dalam waktu 3 jam. Kurang, ya kan? Oke, lanjut. Berikutnya adalah verb. Verb itu adalah kata kerja, contohnya write, read. Dan teman-teman gak usah bingung, kalau bicara kata kerja berarti berbicara tentang aktivitas yang biasa dilakukan. Tinggal memperbanyak kosakatanya aja. Berikutnya interjection, itu adalah kata seru, contohnya wow, amazing. Berikutnya adalah preposition. Nah, preposition adalah kata depan. Teman-teman pasti sering ketemu dengan ini, ada in, ada on, ada at, ini maksudnya tulis, nanti kita akan bahas. Terus ini teman-teman malam ini kita belajar grammar versi padat, tapi nanti dengan cara yang fun, ada game-nya. Terus kemudian yang sudah ngepoin English for Business sebelumnya bisa tahu. Baik, lanjut. Terus ada yang keempat adalah frase. Nah, frase ini teman-teman nggak usah pusing, Frase yang dimaksud frase itu ada banyak ya. Ada noun phrase, noun clause, adverbial clause, noun phrase, noun phrase, adjectival phrase, ada adverbial phrase. Nah, tapi kita nggak akan bahas itu. Ini hanya fokus yang menjadi subjek maupun objek saja, karena kalian butuh ini untuk membuat kalimat gitu ya, atau biar bisa ngomong. Nah, frase itu singkatnya begini. Frase itu adalah, dia bukan kalimat, tapi dia itu terdiri dari 2 kata. Yang satu adalah modifier, yang satunya adalah head. Misalkan contohnya begini, teman mau bilang di bahasa Indonesia sebuah rumah baru. Nah, sebuah kan rumah, house baru, new. Apakah a house new? Tidak ya teman-teman. Nah, di bahasa Inggris dikenal istilah noun phrase, di mana noun itu diletakkan di belakang setelah adjektif. Berarti yang tadinya a house new, karena house itu adalah kata benda, berarti harus diletakkan setelah kata sifat.
Itu kata sifat, new itu kata sifat, berarti menjadi a new house, gitu ya. Terus ini yang sering digunakan untuk sebagai subjek maupun objek. Misalkan contohnya, a new house is beautiful. Oke, misalkan a new house is beautiful. Itu contohnya ini. Oke. Berikutnya adalah, karena ini waktunya terbatas, jadi saya versi cepat ya teman-teman. Intinya itulah ya. Masuk ke klausa. Nah, klausa itu mungkin teman-teman pernah dapat ini di SMA, tapi kalau karena kita lebih fokus ke speaking, berarti klausa di sini adalah lebih pada konteksnya teman-teman belajar tentang subjek objek yang versi panjang gitu ya. Bahasa gampangnya begitu. Misalkan contohnya di bahasa Indonesia mau bilang aku makan karena aku lapar, nah berarti otomatis teman-teman akan menerjemahkan di bahasa Inggris, aku itu adalah I, makan adalah eat, karena itu because, aku adalah I, terus lapar itu adalah hungry. Nah, apa bedanya I eat dengan I am hungry? Kenapa I itu nggak pakai M? Kenapa I am hungry pakai M? Karena teman-teman, I eat itu mengandung aktivitas, sedangkan I am hungry hanya keterangan bahwa dia sedanglah lapar gitu ya. Kalau I eat berarti dia sedang melakukan aktivitas bahwa dia sedang makan. Bahwa dia makan. Sedangkan untuk I am hungry berarti hanya keterangan saja bahwa dia lapar gitu ya. Sehingga I eat ini sebagai MC atau main clause, I am hungry-nya sebagai subject clause gitu ya. Nah, apa sih Miss bedanya, kenapa sih harus ada harus ada MC, harus ada SC gitu kan? Nah, ini itu teman-teman, kalau misalkan MC saja boleh, ini sudah termasuk kalimat. Tapi kalau misalkan yang SC tanpa MC itu nggak bisa, kayak ibarat Ya, sepertinya ada kendala ya, Miss ya. Sorry. Iya, sinyal biasa. Nggak tahu padahal ini. Silakan. Oke, lanjut. Jadi intinya adalah MC itu, oke lanjut ya teman-teman. Jadi MC itu dia bisa hidup tanpa subclause, tapi subclause sudah bisa hidup tanpa main clause gitu ya. Benar Mbak Afi? Kayak Mbak Afi sama siapa nih? Oke, lanjut. Terus roasting Mbak Afi, saya enggak deh. Maaf Mbak Afi. Oke, lanjut ya. Berikutnya adalah kalimat. Oke, kalimat itu ada dua, teman-teman. Ada yang berdasarkan verb utamanya, ada yang berdasarkan klausanya. Tapi kita tidak akan bahas secara detail untuk yang berdasarkan klausanya, karena kita akan fokus untuk bagaimana teman-teman bisa membuat kalimat sederhana dalam bentuk kalimat nominal sama kalimat tunggal saja. Untuk yang berdasarkan klausanya nanti lanjutan lah ya. Oke. Sampai sini paham teman-teman? Coba kasih reaksi. Apakah sudah paham? Mohon reaksinya teman-teman, biar kayak tahu apakah ini bisa dipahami dengan baik atau tidak. Sinyal jelek Kak. Yes Miss. Rahmat, di tempatnya Rahmat Kak, sinyalnya jelek. Oke, nanti bisa direview di YouTube ya.
Semangat Rahmat. Lanjut ya. Terus kita masuk ke yang kalimat. Nah, kalimat yang pertama adalah kalimat nominal. Nah, kalimat nominal itu ciri-cirinya teman-teman nggak usah pusing. Jadi kalimat nominal itu ciri-cirinya itu ada is, ada am, ada are. Ya, dan teman-teman sering menggunakan ini. Artinya apa sih guys? Kalau misalkan kita memberikan tambahan is, am, are. Nah, is, am, are itu bisa berarti sedang. Oke. Artinya sedang. Bisa juga adalah, ya kan, tergantung konteks kalimatnya. Oke. Untuk I itu pasangannya am, you pasangannya are, you it pasangannya is. Jika dinegasikan akan menjadi tinggal ditambah not aja ya di belakangnya, akan menjadi I am not, you are not, we are not, they are not, he is not, she is not, dan it is not. Nah, kalau lampau ini menggunakan tinggal diganti saja yang tadinya am menjadi was, are menjadi were, is menjadi was. Terus untuk negatifnya tinggal dikasih not saja, sama dengan present, cuma bedanya kalau misalkan pas berarti kejadiannya lampau, kalau present kejadiannya sekarang. Oke. Nah, ini semuanya ini itu wajib, harus bertemu dengan adjective mark adverb setelahnya. Contohnya, I am handsome. Adjective itu kan kata sifat ya. Nah, Miss akan kasih lagu, sebentar. Blank, kasih blank. Ini untuk menghafal. Ini untuk menghafal ada handsome itu tampan kan. Pretty itu cantik. Angry itu marah. Friendly itu ramah. Halo, masih terdengar Mbak Afi? Iya, jelas misalnya. Terus habis itu apa lagi? Friendly itu polite, sopan, impolite. Impolite itu tak sopan. Terus smart itu pintar, stupid itu bodoh. Terus setelah itu ada ini aja deh, yang satu ini aja. Lagunya adalah handsome itu tampan kan, pretty itu cantik, angry itu marah, pretty itu ramah, polite, sopan, impolite itu tak sopan, polite, sopan, impolite itu tak sopan. Ya teman-teman. Sebentar. Jadi teman-teman mau nyatet silakan nyatet. Terus kemudian nanti bisa ditaruh di sini, menjadi I am handsome. Terus kemudian bisa you are handsome, we are handsome, they are handsome, he is handsome, she is handsome, dan it is handsome, bisa ya. Nah, terus kemudian untuk yang noun atau kata benda bisa misalkan ada di sini. Misalkan ini ada pin, ada lamp, maka teman-teman bisa menambahkan ini menjadi, karena memang ini benda berarti hanya it sama they saja. Misalkan it is a lamp, it is a table, it is a pin, gitu ya. Terus kemudian kalau misalkan lebih dari satu berarti menggunakan they. Jadi they are lamps dan seterusnya, Terus kalau misalkan berupa orang gimana? Nah, kalau misalkan berupa orang berarti
bisa menggunakan misalkan I am a doctor, you are a doctor, oke. Contohnya ini, I am handsome. Kalau misalkan handsome-nya kemarin berarti I was handsome. Kalau saya tidak tampan sekarang berarti I'm not handsome. Kalau tidak tampannya kemarin berarti I was not handsome, oke. Terus kalau mau bilang saya adalah seorang dokter berarti I am a doctor. Kalau misalkan bukan seorang dokter berarti I am not a doctor. Gitu ya. Mbak Afi, jelas nggak? Iya, jelas misalnya masih terdengar screen-nya juga. Oke, berikutnya adalah I was a doctor, berarti saya adalah seorang dokter kemarin. Oke, kalau misalkan I was not a doctor, berarti saya bukan seorang dokter kemarin, gitu ya. Terus kalau misalkan yang menggunakan adverb, misalkan we are at home, berarti kita ada di rumah. We were at home, berarti kita di rumah kemarin. Terus kalau misalkan kita tidak di rumah sekarang, berarti we aren't at home. Kalau misalkan kita tidak di rumah kemarin, berarti we weren't at home. Gitu ya. Oke, sekarang watching. Jadi teman-teman, ketika teman-teman mau bisa belajar atau mau bisa speaking bahasa Inggris sebenarnya gampang. Teman-teman hanya memahami untuk kalimat verbal sama nominal yang sudah tadi saya sampaikan. Oke. Jadi untuk memahami untuk bisa speaking, maka teman-teman hanya membutuhkan paham, saya ulang lagi. Jadi untuk bisa speaking, teman-teman hanya membutuhkan memahami tentang kalimat nominal dan kalimat verbal saja. Untuk kalimat nominal berarti otomatis ciri-cirinya menggunakan SMR. Tapi kalau misalkan kalimat verbal, teman-teman akan bertemu dengan satu huruf SIS atau huruf 2, ya kan, di kalimat positif. Kalau misalkan negatif, nanti teman-teman akan bertemu dengan sama das. Untuk di present sendiri positif, untuk I, you, we, they nanti ketemu dengan verb 1 di kalimat positifnya, dan negatifnya itu nanti akan ketemu dengan not. Oke. Terus kemudian untuk he, she, it, positifnya akan ketemu dengan verb SIS, negatifnya akan ketemu dengan does not. Terus kemudian untuk past, yang tadinya verb 1 atau verb SIS nanti akan berubah menjadi verb 2. Untuk negatifnya yang tadinya sama das akan berubah menjadi did. Oke. Jadi di bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu bedanya sebenarnya tipis ya. Sebentar. Jadi kalau misalkan oke. Kalau misalkan di bahasa Indonesia pola adalah subjek, predikat, objek. Kalau di bahasa Inggris subjek, verb, objek. Kalau di bahasa Indonesia misalkan contohnya saya cinta dia, oke. Saya sebagai subjek, cinta sebagai predikat, dia sebagai objek. Jika misalkan dianya dijadikan subjek tidak ada perubahan ya teman-teman, menjadi dia cinta saya. Ya, jadi sayanya tetap aja saya, SA saya ya, dianya juga tetap sama dia, DIA. Nah, berbeda bahasa Indonesia berbeda kalau di bahasa Indonesia itu tidak ada perubahan. Nah, berbeda lagi dengan bahasa Inggris. Di bahasa Inggris itu ada perbedaan. Jadi kalau misalkan nanti subjeknya sebagai objek ataupun objeknya sebagai diganti menjadi subjek, maka akan ada perubahan. Misalkan I love you, saya cinta dia kan saya cinta dia berarti I love him. Berikutnya, nah him ini kalau misalkan diposisikan sebagai subjek akan menjadi he, I diposisikan sebagai objek akan menjadi me. Dia akan menjadi yang tadinya I love him akan menjadi he loves me. It butuh penambahan SIS ya. Nah, intinya adalah ini nanti akan teman-teman temuin materinya di pronoun, oke? I, objeknya akan menjadi me, you akan menjadi you, we akan menjadi us, dia akan menjadi them, he akan menjadi him, she akan menjadi her, dan it akan menjadi it. Oke, lagunya I love you, you love me, we love them and they love us, he loves us, she loves him, she loves it, and it loves her. Ya. Untuk biar teman-teman hafal. Sudah, berikutnya adalah langsung ke cara baca. Nah, cara baca bahasa Indonesia dan bahasa Inggris pastinya berbeda. Kalau misalkan bahasa Indonesia buku ya tetap tulisannya buku kalku, bunyinya juga sama, tapi kalau bahasa Inggris tulisannya book tapi bacanya book. Gitu. Bunyinya berbeda, oke. Sudah, terus kemudian kita akan masuk ke noun ya teman-teman.
Oke, untuk noun itu ada 3 berdasarkan wujud, berdasarkan juga, berdasarkan penamaan. Kalau wujud berarti ada concrete noun, concrete noun, dan yang kedua adalah abstract noun. Concrete noun berarti benda yang bisa dirasakan oleh panca indera. Kalau abstract noun berarti benda yang tidak bisa dirasakan oleh panca indera. Oke. Kayak table, chairs. Nah, kalau abstract noun berarti berkaitan dengan feeling, happiness, kebahagiaan. Yang ada ness-nessnya kayak misalkan sadness itu berarti gitu ya. Terus kemudian berdasarkan jumlah ada countable, ada uncountable. Countable bisa dihitung, uncountable bisa dihitung. Countable itu ada 2 yaitu singular dan plural. Nah, untuk pluralnya ada 2, regular dan irregular. Oke. Kalau yang singular misalkan contohnya an, terus kemudian untuk plural regularnya contohnya those classes. Kalau irregular contohnya many children. Terus uncountable-nya, contohnya adalah a lot of money. Berikutnya penambahan ss pada kata benda ini hampir mirip dengan penambahan ss pada kata kerja. Yang perlu diperhatikan adalah tidak semuanya. Kita akan fokus ke kata benda dulu sebelum nanti kita kerja. Nah, untuk tambahan SIS pada kata benda ada 4 cara. Yang pertama adalah menambahkan IS jika non berakhiran S, SS, SH, CH, XOZ. Contohnya bus, akhirannya S menjadi buses. Berikutnya penambahan IES. Jika non itu berakhiran konsonan plus Y. Contohnya adalah baby. Baby akhirannya Y, sebelumnya huruf B, Maka yang tadinya baby akan menjadi babies. Y-nya hilang ganti IES. Berikutnya adalah penambahan S. Ini kalau misalkan ada non berakhiran vokal plus Y, atau plus Y. Misalkan monkey akhirannya Y, sebelumnya I, maka tinggal penambahan S saja. Terus yang berikutnya adalah kalau ada kata benda berakhirnya FE, contohnya adalah dwarf, akan berubah menjadi dwarfes. Jadi F atau FE-nya hilang, kemudian tinggal diberikan pes saja, ditambahkan pes. Nah, untuk benda-benda selain persyaratan yang ada di sini, berarti otomatis mereka tinggal diberikan penambahan S saja ya teman-teman, masuk persyaratan yang ketiga. Misalkan contohnya book akhirannya K, di sini kan nggak ada ya, tinggal ditambah S saja. Begitu seterusnya. Sampai sini paham teman-teman? Apakah paham sampai sini? Biar Nis tahu seberapa paham teman-teman apa yang sudah disampaikan, silakan tulis atau silakan cari satu contoh saja penambahan SIS pada kata benda, silakan. Silakan. Tidak ada reaksi juga Mbak Afi, seperti ini pasif-pasif banget ya Mbak Afi ya. Mungkin karena sedang hujan Miss, jadi agak-agak agak-agak ngantuk, tapi nggak apa-apa. Nanti yang di YouTube juga teman-teman udah pada nyimak nih Miss. Mungkin nanti saat sesi Q&A kita coba bahas beberapa. Siap. Ada yang jawab nih. Ada table menjadi tables. Ada yang jawab, table menjadi tables. Ada yang lain? Coba lihat deh teman-teman, di sekitar teman-teman tuh ada benda apa deh. Berarti kalau misalkan tambah SIS jadinya apa? Answer? Fine. Mungkin karena pengaruh hujan kali ya teman-teman ya. Semangat.
Oke, lanjut aja. Oke, pembentukan. Udah nih, nggak ada yang jawab ya. Oke, close. Oke, berikutnya adalah pembentukan irregular noun. Jadi teman-teman, kalau bicara noun itu berarti bicara tentang banyak banyak macam atau banyak varian. Ya, ada yang reguler, ada yang irregular. Kalau reguler berarti nanti pembentukannya ada penambahan IS, IS, sama PS. Tapi ada juga bentar dulu. Iya benar. Oke. Terus kemudian jadi bingung ya. Oke sih deh ya. Terus kemudian kalau misalkan irregular noun berarti otomatis dia terbentuk dari ada yang dari Latin, terus kemudian ada yang juga nounnya singular dan pluralnya dia berbeda, kayak misalkan child jamaknya children, man menjadi man, man gitu ya. Terus kalau misalkan noun yang singular dan pluralnya sama, contohnya ship menjadi ship menjadi ship nggak ada perubahannya, tunggal atau jamak gitu. Ship, deer juga sama, tetap deer. Terus kemudian noun yang menggunakan bentuk jamak dalam bahasa aslinya. Nah, contohnya medium, data, data. Terus kemudian yang terakhir adalah noun yang mempunyai dua bentuk jamak, misalkan maksimum itu jamaknya maksim atau maksimum. Oke. Jadi ada dua bentuk jamaknya. Ya. Terus kemudian uncountable itu berarti tidak bisa dihitung. Nah, contohnya adalah benda cair, benda gas, benda powder atau butiran, gagasan abstrak, perasaan, bahan pembuat suatu dan lain-lain. Nah ini masuknya ke uncountable. Okay. Termasuk milk juga masuknya ke uncountable. Nah sekarang bicara tentang uncountable, maka kalian akan ketemu dengan yang namanya determiner. Determiner ini yang sering kalian temui gitu kan, tapi kalian nggak tahu cara ada dua kalian nggak tahu. Nah yang harus dicatat adalah kalau misalkan nanti countable singular itu nanti akan ketemu dengan determiner and the, this, that, my, your, our, their, his, her, its, every, sama each. Oke, kalau misalkan kurang nanti ketemunya dengan the, my, your, our, their, his, her, its, a lot of, few, some, any, this, those, a number of, several. Terus kalau uncountable berarti the, my, your, our, their, his, her, its, much, a lot of, little, some, any, an amount of, this, that. Cara makanya gimana, Miss? Nah, tadi kan ada nih, ada yang countable, Miss contohin bus. Nah, kan jamaknya apa tadi? Buses. Berarti kalau misalkan bus kan satu tuh, berarti bisa menjadi a bus. Oke. Kalau misalkan buses berarti nanti akan menjadi the buses. Jadi bisa dong kalau misalkan buses, kalau bisa dong. Itu kalau misalkan kata bundanya awalnya berupa huruf vokal. Kalau berarti huruf konsonan ya. Nanti kita akan bahas ini lebih lanjut. Nah, yang boleh adalah the. Berarti bisa the bus, bisa the buses, bisa this bus, that bus, my bus, your bus, our bus, their bus. Berikutnya adalah his bus, her bus, its bus, every bus, each bus. Terus kemudian untuk yang plural bisa menggunakan the buses, my buses, your buses, our buses, their buses, his buses, her buses, dan seterusnya. Nah untuk uncountable berarti nggak bisa pakai bus ya, karena ini masuk benda-benda yang berada di sini, oke, yang ada di daftar ini. Jadi misalkan mau pakai water, oke, maka bisa menggunakan the water, my water, your water, our water, their water, his water, dan seterusnya. Nggak bisa ya miss a water, nggak bisa, oke. Yang boleh hanya ini saja. Sampai sini paham teman-teman? Kalau paham, kasih di kolom komentar silahkan. Untuk common noun itu contohnya adalah girl, city, animal, house, bird. Terus kemudian proper noun-nya itu kalau misalkan girl itu bisa di breakdown-kan menjadi Rani, city bisa di breakdown-kan menjadi London, oke.
animal dispesifikasikan lagi. Contohnya ada chicken, house. Kalau misalnya menjadikan proper noun berarti apartemen, but menjadi proper noun menjadi bread. Terus kemudian untuk collective noun berarti yang kolektif ya, yang lebih dari satu. Oke, biasanya contohnya group, family, crew, audience atau school. Terus kalau material noun biasanya berupa benda-benda hasil alam. Contohnya water, stone, ada iron, oil, coffee, ya. Sudah sampai sini. Terus kemudian untuk penambahan determinernya ini tidak diperbolehkan untuk kalau common noun, proper noun, collective noun kalau khusus nama tidak boleh dikasih the Rani, nggak boleh ya, the London tuh nggak boleh. Nah, yang boleh adalah bisa the chicken, the apartment, the bread, boleh. The house, the animal, the city, the girlfriend, tapi kalau nama orang tidak boleh, oke, atau nama tempat. Terus begitu. Selanjutnya adalah untuk pronoun. Nah, pronoun atau kata ganti itu ada 3, oke, berdasarkan personal pronoun itu. Yang pertama the first person, the second person, dan the third person. Lalu the first person itu kalau tunggal berarti ada I, kalau jamak berarti we. Kalau misalkan orang kedua, tunggalnya itu adalah you, jamaknya adalah you. Jadi you itu bisa you satu orang atau you lebih dari satu orang, gitu ya. Terus the third person-nya untuk yang tunggal ada he, she, it, atau bisa juga nama orang, misalkan Rani, Sulaiman, Caroline, ya kan. Terus pluralnya bisa menggunakan they atau Rani and Caroline boleh. The doctor and the professor boleh. Oke. Sudah. Terus kemudian kalau misalkan ditarik ke tabel, maka I, you, we, they, she, it posisi sebagai subjek dan dia hanya bisa diletakkan di depan, oke, di subjek. Terus kemudian me, you, us, them, him, her, it, tadi kita sudah bahas, diletakkan di objek saja, tidak bisa menjadi subjek. Terus possessive adjektif itu untuk menyatakan kepemilikan, oke. Ada my, your, our, their, his, her, its, itu harus ditambah kanan atau kata benda. Nah, terus kemudian dia bisa untuk possessive adjektif ini dia bisa sebagai subjek, bisa juga sebagai objek. Terus ada lagi possessive pronoun, ini diletakkan di objek. Oke, mine, yours, ours, theirs, his, hers. Terus reflexive pronoun ini diletakkan di objek, oke. Atau ini juga bisa diletakkan di subjek, tapi dengan catatan, misalkan contohnya I myself go to the cinema, oke, I myself, oke. Sudah sampai sini paham ya teman-teman? You yourself juga bisa, oke. Sekarang sampai sini sudah jelas teman-teman? Sudah ya? Oke, bismillah. Terus kemudian contohnya adalah saya membawa produk saya untuk saya oleh diri saya sendiri karena produk ini milik saya. Jadi bahasa Indonesia adalah I bring my product for me by myself because this product is mine. Nah, sekarang kalau misalkan kamu membawa produk kamu untuk kamu oleh diri kamu sendiri karena produk ini milik kamu, apa bahasa Indonesia? Silakan dijawab. No answer. Oke, jadinya you bring your product for you by yourself because this product is yours. Berikutnya adalah kita membawa produk kita untuk kita oleh diri kita sendiri karena produk ini milik kita. Silakan. You bring your product for you by yourself because this product is
This product is yours, is yours, adik. Good job. Dikoreksi aja tadi, kurang is. Next. Kita membawa produk kita untuk kita oleh diri kita sendiri karena produk ini milik kita. Silakan dijawab. Apa jawabannya? Oke, jawabannya adalah we bring our product for us by ourselves because this product is ours. Oke, berikutnya mereka membawa produk mereka untuk mereka oleh diri mereka sendiri karena produk ini milik mereka. Coba apa bahasa Inggrisnya? Oke, ada yang mau jawab? Oke, jawabannya adalah they bring their book. Oke, they bring their they bring their product. Oke, ini bukan sih, maaf. For them by themselves because this product is theirs. Sebentar. Oke. Oke, lanjut ya. Oke, sudah. Berikutnya sebentar. Biar nggak salah. Oke, lanjut. Oke, berikutnya sebentar itu. Oke, lanjut. Oke, berikutnya adalah dia laki-laki membawa produk dia laki-laki untuk dia laki-laki oleh diri dia laki-laki sendiri karena produk ini untuk dia laki-laki. Berarti bahasa Inggrisnya adalah kayaknya sinyalnya lambat deh. Oke, jawabannya adalah he brings his product for him by himself because this product is his. Berikutnya, dia perempuan membawa produk dia perempuan oleh diri dia perempuan sendiri karena produk ini dia perempuan. Oke. Karena ini mungkin karena sinyal ya teman-teman, langsung saja deh karena kita masih banyak. Oke. Nanti bisa langsung dikomentari di YouTube kalau memang kalian mau ada pertanyaan. Oke. Berikutnya ini jawabannya adalah she brings her product for her by herself because this product is hers. Oke. Nah, berikutnya adalah reflexive pronoun. Reflexive pronoun itu ada I, you, they, it yang nantinya ketika mau dijadikan reflexive pronoun maka akan menjadi I itu akan menjadi myself, you akan menjadi yourself. Terus kemudian kalau tunggal ya, kalau jamak berarti yourselves. Tapi kalau misalkan karena ini jamak berarti ourselves, dia akan menjadi themselves, he, himself, she, herself, it, itself. Oke, nanti teman-teman ini bisa baca ada reciprocal pronoun. Ini nanti akan ada each other, one another, another, other, the other. Each other itu berarti saling di antara dua ya. Contohnya they are looking at each other in the mirror. Misalkan ada saya di cermin dengan orang lain misalkan. Terus kemudian maka kalau misalnya dijadikan kalimat
karena dua orang berarti they are looking at each other in the mirror. Ya, seterusnya. Demonstrative pronoun ini nanti masuk ke singular plural. Kalau misalkan bendanya satu berarti this, kalau misalkan satu dekat berarti this, satu jauh berarti that. Kalau misalkan benda lebih dari satu dekat berarti that, benda more than one tapi menjadi those. Oke, contohnya this is my boat, that is our boat. Terus kemudian these are your boats, dan those are your boats, gitu ya. Terus more than one. Berikutnya, untuknya indefinite pronoun, kalau misalkan any, tapi untuk orang maka menjadi anyone, siapapun, anybody, siapa saja. Kalau any ketemu place untuk tempat, maksudnya berarti akan menjadi anywhere. Kalau any ketemu dengan thing atau benda berarti akan menjadi anything, artinya apapun. Kalau tempat berarti gimana pun. Oke. Terus every, jika ada dua macam, ada everyone artinya semua orang, everybody artinya setiap orang. Terus everywhere berarti di mana-mana, kalau everything segala sesuatu. No one itu artinya tak seorang pun, nobody berarti tak seorang pun. Nowhere tidak dimanapun, nothing itu tidak ada. Terus some bisa, kalau misalkan orang berarti someone atau somebody, someone seorang, somebody seorang. Kemudian kalau misalkan tempat berarti somewhere artinya di suatu tempat. Kemudian thing berarti akan menjadi something artinya sesuatu. Oke. Contohnya nothing to lose. Ya berarti tak sesuatu pun gitu ya. Tulus itu maksudnya gimana? Maksudnya yang nothing tulus daripada tidak ada yang tahu nothing tulus apa? Coba kasih komentar di kolom komentar, silakan. Apa itu nothing tulus? Coba silakan. Yang bisa jawab kita kasih hadiah Mbak Afi. Wah, boleh nih Miss, supaya makin semangat ya. Iya. Yuk, siapa? Kayaknya pada ngantuk ya Mbak. Nothing to lose. Nah, ada lagunya tuh. Kak, jaringannya nggak karuan. Sabar ya Mas Rahmat. Memang jaringannya itu lagi ngalor ngidul, lagi kemana-mana. Bikin nothing tulus berarti tanpa pamrih gitu ya. Maksudnya dia ketika misalkan melakukan sesuatu tuh tanpa imbalan, tanpa apapun, dia benar-benar mau gitu ya, mau melakukan gitu. Nothing tulus. Berikutnya I could stay anywhere, berarti artinya ada yang tahu apa? I could stay anywhere. Saya bisa tinggal dimanapun ya. You are a nobody, itu berarti kamu bukan siapa-siapa. Dan yang terakhir, has anyone got a dictionary? Artinya, adakah orang yang memiliki kamus gitu ya. Oke. Saya akan menerangkan tadi sudah noun, pronoun. Nah ini yang terakhir adalah verb. Oke. Selebihnya nanti materi tentang adverb dan selanjutnya itu hanya pelengkap saja. Jadi malam ini kita sampai verb saja. Nah, berdasarkan fungsi verb itu ada dua, ada verb pembantu sama verb utama. Untuk verb pembantu itu ada to be, to have, to do, modal. To be itu berarti ada isi are, was, were. To have itu ada have, has, had. To do itu ada do, does, did. Modal ada will. Kalau verb utamanya ada verb 1, verb 2, 3, verb SIS atau dan verb ing. Contohnya verb 1 go, eat, watch. Verb 2 went, at, watched. Verb 3-nya gone, eat, watch. What? Ya, go, ini ya. Verb 3-nya gone, eaten, watched. Jadi go, verb 2-nya went, verb 3-nya gone maksudnya. Eat, verb 2-nya at, verb 3-nya eaten,
watch, verb keduanya watched, verb ketiganya watched. Sedangkan kalau misalnya ada penambahan SES, berarti go akan menjadi goes, eat akan menjadi eats, watch akan menjadi watches. Terus kalau misalkan ini mau dijadikan ing akan menjadi going, eating, sama watching, gitu ya. Catatannya adalah kalau misalkan verb auxiliary, maksudnya ini, oke, menjadi verb ordinary, berarti nanti kalau misalkan berupa be pada kalimat nominal, yang kalau misalkan kan sebenarnya kan kalau be ini kan SMR ya, tapi nanti kalau misalkan nanti akan menjadi verb utama, maka namanya bukan SMR lagi, tapi akan menjadi be, oke? Misalkan I want to be doctor, artinya saya ingin menjadi seorang dokter. I want to be a pilot, berarti saya ingin menjadi seorang pilot. Nah, kalau misalkan do, artinya melakukan atau mengerjakan. Misalkan I do my homework, gitu ya, yang di pertama awal tadi. Tapi berbeda kalau misalkan do das yang pertama tadi kan itu di negatifnya. Nah, kalau ini berarti konteksnya lebih pada posisinya. Misalkan I do love you, terus I do my homework, ya kan? Artinya melakukan pekerjaan. Berikutnya kalau misalkan nanti ketemu dengan have, itu artinya mempunyai, menghadapi, menikmati. Oke? Contohnya I have a car, berarti saya mempunyai sebuah mobil. Terus I have a house, berarti saya memiliki sebuah rumah, gitu ya. Nah, terus kemudian ada juga model auxiliary. Model ini digunakan aturannya setelah modal ini harus salah satu, misalkan will go, shall go, can go, may go, dan seterusnya. Oke, ini akan dijelaskan di next program aja ya teman-teman. Oke, terus contohnya adalah ada untuk yang B, misalkan kamu pergi ke kantor sepanjang hari kemarin. Contohnya you were going to the office all day yesterday. Terus kalau misalkan present berarti sekarang ini kamu pergi ke perusahaan, berarti bilangnya you are going to company right now. Kalau yang akan datang berarti besok pagi kamu akan pergi ke perusahaan itu, berarti bilangnya you will be going to that company tomorrow morning. Nah, kalau misalkan menggunakan dulu, oke, saya mengerjakan pekerjaan saya kemarin pagi, berarti I did my job yesterday morning. Kalau misalkan saya mengerjakan pekerjaan saya setiap hari, berarti I do my job every day. Saya akan mengerjakan pekerjaan saya segera, berarti I will do my job soon. Terus kalau misalkan have, contohnya Ella sudah bekerja selama 1 bulan ketika Rina datang ke perusahaan kemarin, berarti Ella had worked for a month when Rina came to the company yesterday. Terus Ella bekerja di perusahaan Glitter sejak tahun 2010, berarti Ella has worked in Glitter company since 2010. Terus menjelang tahun depan Ella akan selesai bekerja di sini. Berarti by next year Ella will have finished her job here. Ini versi tenses, tapi yang teman-teman tidak tahu rumusnya, tapi teman-teman langsung bisa mengaplikasikan. Oke? Terus, nah yang tadi penambahan SES pada kata kerja. Kalau tadi kan pada kata benda, nah kata kerja berarti otomatis misalkan cash sama ya. Ini penambahan IS. Kalau misalkan ada kata kerja berakhiran SSS, SHC, HSOZ, berarti nanti tinggal ditambah IS saja ya. Teman yang tadinya cash menjadi cages. Terus kalau misalkan ada kata kerja berakhiran konsonan plus Y, maka berlaku juga. Oke, fly menjadi flies. Sama dengan kata kerja. Berikutnya adalah penambahan S. Ini juga sama, jika ada kata kerja berakhiran vokal plus Y, maka tinggal tambah S saja. Nah, begitu juga dengan kata kerja yang berakhiran huruf vokal dan konsonan, maka tinggal dikasih S saja. Contohnya dream menjadi drinks, ya kan? Oke. Sampai sini paham ya teman-teman? Terus, nah nanti yang perlu teman-teman pahami adalah ada verb yang tidak bisa diingkan. Contohnya mental state, terus ada juga yang lain. Ada emotion state, ada yang sense, sama position. Oke. Misalkan mental state, ini yang verb tidak bisa diingkan kan ini ya, tapi nanti di antara sekian banyak ini ada yang bisa diingkan, tapi nanti artinya berbeda. Contohnya think
kan kalau non progresif kan artinya pikir, tapi nanti kalau misalkan di non progresif kan akan think kan non progresifnya pikir. Nah nanti kalau mau di progresif kan atau mau think kan, berarti nanti artinya berpikir atau memikirkan. Terus have itu artinya mempunyai, tapi kalau misalkan di kan akan menjadi menikmati atau mengalami. Terus taste kalau di kalau di non progresif kan rasanya terasa. Tapi kalau misalkan di kan akan menjadi mencicipi dan seterusnya gitu ya. Nanti ini yang bisa di cuman nanti maknanya akan berbeda. Terus, nah yang tadi saya bilang, jadi kalimat itu kan subject verb minimal. Nah, berdasarkan objek case-nya, maka ada beberapa verb yang itu membutuhkan objek, ada juga beberapa verb yang tidak membutuhkan objek gitu ya. Kalau misalkan kata kerja yang memiliki objek itu ada dua macam, monotransitif sama distransitif. Kalau monotransitif berarti butuh satu objek, kalau distransitif butuh dua objek. Contohnya, I need a book in my house, berarti saya membutuhkan sebuah buku di rumah. Sudah selesai. Oke, tidak usah ditambah lagi. Nah, tapi kalau misalkan yang ini berarti I need a book in my house, berarti ada dua objek, a book sama in my house. Terus kemudian ini pola 1. Kalau pakai pola 2 berarti my friend lend a book to me. Oke, jadi ada a book tambah to tambah me ya. Nah, terus kemudian apa saja sih yang membutuhkan dua objek ada di verb ini? Oke, nanti bisa dilihat di materinya. Terus ini intransitif berarti tidak membutuhkan objek. Apa saja sih yang tidak membutuhkan objek ada di sini? Oke. Jadi misalkan contohnya he stays cool, berarti dia tinggal dengan sangat nyaman. Oke, terus kemudian she is a cute girl, berarti she is she-nya adalah subjek, is-nya adalah salah satu dari sini. Oke, berupa be. Oke, kontekstual. Terus kemudian a cute girl ini adalah pasnya. Oke. Tadi kita sudah bahas ada beautiful girl, a handsome man, ya. Ini pasangannya dengan pase. Oke. Sudah, terus kemudian itu saja teman-teman untuk malam ini. Intinya adalah membuat kalimat tuh yang penting adalah teman-teman paham pronoun noun sama verb. Oke. Untuk adjective adverb itu hanya have pelengkap. Terus conjunction sama interjection preposition itu juga dia melengkapi saja. Oke. Begitu saja Mbak Afi. Ya, siap. Terima kasih Miss Ella. Baik teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, silahkan langsung ke kolom chat ya. Ya, terus ini untuk materi yang lebih detailnya, ini kan lagi proses pembuatan video Mbak Afi. Jadi nanti teman-teman akan lebih banyak konten video lewat YouTube-nya, nanti bisa belajar sih tentang part of speech lebih jauh lagi nanti. Oke, siap. Nah, teman-teman jangan lupa pantengin terus karena next-nya Miss Ella akan menyediakan banyak materi yang lebih lanjut lagi gitu ya. Oke, gimana teman-teman? Apakah ada yang ingin ditanyakan dulu nih sebelum sesinya berakhir? Mungkin sambil menunggu teman-teman silahkan untuk mengecek absensi di kolom chat. Nanti teman-teman silahkan diisi ya. Ini ada pertanyaan dari Kak Rahmat Perkasa. Tips supaya lebih gampang paham tenses itu seperti apa ya? Jangan hafalin rumus. Hafalinnya itu adalah polanya saja. Oke. Kayak misalkan biasanya Kayla menggunakan lagu. Misalkan I sing a song, I am singing a song menggunakan gerakan. Kayak misalkan tenses itu kan ada 16 ya berdasarkan penamaan dari mulai simple, oke. Biasanya menggunakan gerakan berarti. Jadi kalau misalkan simple tuh kayak gini, oke. Terus kemudian ada perfect, terus habis itu ada continuous, oke. Jadi ada simple, ada perfect, ada continuous. Jadi kalau misalkan contohnya simple present, kalau sekarang tuh berarti present ya. Present tuh sekarang, pas itu berarti lampau, future itu yang akan datang. Nah, urutannya dari apa? Dari simple present berarti simple present,
terus kemudian present continuous, berikutnya ada present perfect continuous. Itu berdasarkan penamanya. Tadi misalnya jelasin by video deh, karena kalau misalkan jelasin di sini lebih membutuhkan waktu yang banyak, ya kan, nanti takutnya malah tambah bingung. Mendingan nanti jelasinnya by video, kamu bisa ngulang-ulang nanti materinya. Oke. Yang jelas nanti misalnya share apa yang misalnya pahami, bisa teman-teman nanti pelajari lah gitu ya. Terima kasih banyak. Iya, baik. Masalah kebanyakan sinyal kayaknya, Mbak. Iya benar, Miss. Mungkin memang di malam hari ini memang sinyalnya agak sulit, jadi teman-teman juga beberapa kesulitan untuk join gitu ya. Oke. Ini masih dari Kak Rahmat Perkasa Putra. Nah, jadi mungkin ini salah satu yang jadi banyak kendala buat teman-teman. Jadi paham kalau orang ngomong tapi strukturnya sulit gitu, Miss. Nah itu tadi, karena sebenarnya tuh bikin kalimat tuh mudah gitu. Contoh kecil, misalkan Miss punya botol nih. Setiap benda itu punya kata kerja. Nah, biasa orang tuh ngapain dengan botol? Kata kerjanya apa? Minum, berarti apa? Drink kan? Berarti kalau misalkan mau bilang, saya minum sebotol air, maka saya apa saya? I. Terus minum? Drink. Terus satu botol, berarti a bottle of water. Loh Miss, bukannya water tidak bisa dihitung. Kalau nanti ada water, terus kemudian pas ada ukuran, misalkan 1 liter of bottle, 1 liter of water, itu boleh dikasih off, oke? Misalkan, misalkan contohnya lagi 500 milli of water misalkan. Itu boleh ya teman-teman dikasih off. Nah itu yang tadinya tidak bisa dihitung akan menjadi bisa dihitung. Nah tapi kalau misalkan water itu nggak boleh, oke? Dan ada banyak nih, intinya ada banyak pengetahuan yang Miss nggak bisa ceritakan lewat Zoom. Dan Miss tahu mungkin banyak di antara kalian yang bingung, tapi insya Allah nanti dengan kemasan yang fun, misalnya akan bikinkan video yang fun juga, sehingga kalian nanti akan asik melihatnya. Dan berbedalah dengan kelas di Zoom, mungkin ini ya, kayak tadi kan satu arah, ada beberapa yang mungkin durasinya dan sebagainya, tapi nanti insya Allah kalau nanti doakan saja semoga nanti lancar ya prosesnya, video udah jadi, di-upload, nanti insya Allah teman-teman nanti ketemu sama Miss Ella lewat Zoom itu sudah nggak bicara lagi materi tentang grammar, tapi bicara tentang lebih pada pengaplikasiannya gitu ya.